Menjulang ini adalah calon atau rusun rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tempat tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut, tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan presiden dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur termasuk yang ada di depan plaza seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya. Dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17. Mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul. Upacara HUT RI. Lalu di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan
dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur, dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian, Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, Krisna ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN, dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali, dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan, dan itu terpotong-potong begitu. Yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus, proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang, dan yang satunya lagi adalah jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati Bentang Pendek jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten
Penajam Pasir Utara, dan disitulah area Ibu Kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke Ibu Kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari Jembatan Balang sampai ke Ibu Kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian, Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel, yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bus otonomi, atau mungkin juga orang ada yang punya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya. Sangat terbatas begitu, tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian, Siska. Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan Paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan, dan juga petugas upacara lainnya? Krisna. Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh ya. Jadi nanti rombongan VVIP presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu
barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya, dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari, pagi maupun sore, yaitu latihan, dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka. Ya, hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok barangkali, kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi, untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana, kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di sana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur, dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam kasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu, terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang Teluk ini adalah wilayah Kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke Kota
Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang Bentang Pendek dan Bentang Panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang Bentang Panjang maupun Bentang Pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi ya. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara, dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara.
Dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama, di sana ada Kapolri, Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi. Dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di bagian depan ada Presiden Joko Widodo, dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan, Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan ada Kepala Satgas IKN, ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi ya sudah menaiki, dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai. Ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi, dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos, bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama, dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Ibu Kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami,
jurnalis tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tempat tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana, yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut. Tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan Presiden dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur termasuk yang ada di depan plaza seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya. Dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17. Mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul.
upacara HUT RI. Lalu Krisna, di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan ya, naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN, begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur, dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian, Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, Krisna ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN, dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali, dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan, dan itu terpotong-potong begitu. Yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus,
proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya Jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang, dan yang satunya lagi adalah Jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara Jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati bentang pendek Jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan disitulah area Ibu Kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke Ibu Kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari Jembatan Balang sampai ke Ibu Kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bus otonomi, atau mungkin juga orang ada yang punya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya. Sangat terbatas begitu, tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian Siska. Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan Paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan dan juga petugas upacara lainnya, Krisna? Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh. Ya, jadi
nanti rombongan VVIP, presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara, tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari pagi maupun sore, yaitu latihan, dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka ya. Hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok, barangkali kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi, untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana, kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di istana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur, dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api, pengecoh, tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jejeran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu, terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah
urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang Teluk ini adalah wilayah kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang Bentang Pendek dan Bentang Panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek, dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang Bentang Panjang maupun Bentang Pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi. Ya, dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini, maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan, karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara, dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang lain termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang
akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara, dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama. Di sana ada Kapolri Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi, dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di bagian depan ada Presiden Joko Widodo, dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan ada Kepala Satgas IKN ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi ya sudah menaiki, dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi, dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama, ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos. Bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama, dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari
ibu kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini, dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana, yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut. Tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan, dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan Presiden, dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya, informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur, termasuk yang ada di depan plaza seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu. Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya. Dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan
tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu, karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara, dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17, mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul. Upacara HUT RI. Lalu Krisna, di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN, begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk. Karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar. Aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian, Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN. Dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali, dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan. Dan itu terpotong-potong begitu, yang di satu sisinya itu ada yang
masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus, proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang, dan yang satunya lagi adalah jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati Bentang Pendek jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan disitulah area ibu kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke ibu kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari jembatan Balang sampai ke ibu kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian, Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya, diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bus otonomi, atau mungkin juga orang ada yang mempunyai tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya, sangat terbatas begitu. Tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian, Siska.
Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, Iya. dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan Paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan dan juga petugas upacara lainnya, Krisna? Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh. Ya, jadi nanti rombongan VVIP, presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari pagi maupun sore, yaitu latihan, dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih Paskibraka. Ya, hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok barangkali kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal Paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di istana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur. Dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu, terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari Paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih.
Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang Teluk ini adalah wilayah kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang bentang pendek dan bentang panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek, dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang bentang panjang maupun bentang pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi. Ya, dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini, maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan, karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda.
Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara. Dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama, di sana ada Kapolri Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi. Dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di bagian depan ada Presiden Joko Widodo. Dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan ada Kepala Satgas IKN ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi ya sudah menaiki, dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi, dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan
Mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama, ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos. Bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama. Dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Ibu Kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tempat tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum ya, secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana, yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan-pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut. Tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan, dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan
Presiden, dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya, informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur, termasuk yang ada di depan Plaza Seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu. Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya, dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu, karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara, dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17, mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul. Upacara HUT RI. Lalu Krisna, di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan, ya, naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN, begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk. Karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur, dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian, Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, Krisna ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah
tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN, dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan, dan itu terpotong-potong begitu. Yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus, proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya Jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang, dan yang satunya lagi adalah Jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara Jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati Bentang Pendek Jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan disitulah area ibu kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke ibu kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari Jembatan Balang sampai ke ibu kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian, Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel, yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya, diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bis otonomi, atau mungkin juga orang ada yang punya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan
sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit terdiri dari 3 gerbong dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya, sangat terbatas begitu. Tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian Siska. Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan dan juga petugas upacara lainnya, Krisna? Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh. Ya, jadi nanti rombongan VVIP, presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan. Kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara, tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari pagi maupun sore, yaitu latihan, dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka. Ya, hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok barangkali, kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi, untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana, kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di istana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur, dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya
pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari Paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang teluk ini adalah wilayah kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang bentang pendek dan bentang panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek, dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang bentang panjang maupun bentang pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi. Ya. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini, maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan, karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini
terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di Kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara. Dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama, di sana ada Kapolri, Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi. Dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di bagian depan ada Presiden Joko Widodo. Dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan ada Kepala Satgas IKN ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi.
ya sudah menaiki dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai. Ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan lo mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos. Bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama. Dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Ibu Kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tempat tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum ya, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana, yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut,
Tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan, dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan Presiden, dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya, informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur, termasuk yang ada di depan Plaza Seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu. Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya, dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu, karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara, dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17, mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul. Upacara HUT RI. Lalu Krisna, di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan ya, naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk. Karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur, dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian, Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, Cuma ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti
akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan dan itu terpotong-potong begitu, yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus, proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya jembatan Pulau Balang bentang besar, bentang panjang, dan yang satunya lagi adalah jembatan Balang bentang pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara jembatan Balang bentang panjang dan bentang pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati bentang pendek jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan disitulah area ibu kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke ibu kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari jembatan Balang sampai ke ibu kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian, Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom
bus atau bis otonomi, atau mungkin juga orang ada yang punya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya. Sangat terbatas begitu. Tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian Siska. Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, Ya. dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan, dan juga petugas upacara lainnya, Krisna? Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh. Ya, jadi nanti rombongan VVIP, presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara, tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari pagi maupun sore, yaitu latihan, dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka. Ya, hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok barangkali, kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi, untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana, kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di istana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur, dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit
ibu kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu, terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit ibu kota Nusantara. Demikian Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari Paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang teluk ini adalah wilayah kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang bentang pendek dan bentang panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek, dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang bentang panjang maupun bentang pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi. Ya. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif.
dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN, dan tentu saja terkait dengan laporan ini maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara, dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara, dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama. Di sana ada Kapolri Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi, dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di bagian depan ada Presiden Joko Widodo, dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan
ada Kepala Satgas IKN, ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi ya sudah menaiki, dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai. Ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi, dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama, ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos. Bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama, dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Ibu Kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska.
Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan potensial dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum ya, secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana, yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan-pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut, tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan, dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan Presiden, dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya, informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur, termasuk yang ada di depan plaza seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu. Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya. Dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu, karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara, dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17, mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul. Upacara HUT RI. Lalu di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi
licin, berlumpur dan sangat kotor. Nah itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan dan itu terpotong-potong begitu yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus, proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya Jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang. Dan yang satunya lagi adalah Jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya di antara Jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati Bentang Pendek Jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan disitulah area ibu kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke ibu kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari Jembatan Balang sampai ke ibu kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian Siska.
Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel, yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bus otonomi, atau mungkin juga orang ada yang punya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya, sangat terbatas begitu. Tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian, Siska. Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan, dan juga petugas upacara lainnya? Krisna. Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh ya. Jadi nanti rombongan VVIP presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara, tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya, dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari, pagi maupun sore, yaitu latihan. Dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka. Ya, hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok barangkali, kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi, untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang
memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana, kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di istana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur, dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat, dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu, terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang Teluk ini adalah wilayah Kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan, tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke Kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari Kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang bentang pendek dan bentang panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah
bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek, dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang bentang panjang maupun bentang pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi ya. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini, maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan, karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara, dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara. Dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama, di sana ada Kapolri Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi. Dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di
bagian depan ada Presiden Joko Widodo dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan ada Kepala Satgas IKN, ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi ya sudah menaiki, dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai. Ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi, dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan lo mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos, bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama, dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Ibu Kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan
tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tempat tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan finishing ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut, tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu, termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan Presiden dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian jalan sumbu kebangsaan barat maupun timur termasuk yang ada di depan plaza seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu sumbu kebangsaan timur, sumbu kebangsaan itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya. Dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17. Mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul. Upacara HUT RI. Lalu di sana, seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Siska.
Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur, dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian saja. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke, Krisna, tadi di awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Balang yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN, dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali, dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan, dan itu terpotong-potong begitu. Yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus, proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang, dan yang satunya lagi adalah jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati Bentang Pendek jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan disitulah area
Ibu Kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke Ibu Kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari Jembatan Balang sampai ke Ibu Kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian, Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bus otonomi, atau mungkin juga orang ada yang punya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya, sangat terbatas begitu. Tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian, Siska. Baik, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan Paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan dan juga petugas upacara lainnya? Krisna. Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh ya. Jadi nanti rombongan VVIP presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap
hari, pagi maupun sore, yaitu latihan. Dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka. Ya, hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok barangkali kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di sana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur. Dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang Teluk ini adalah wilayah Kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke Kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh
dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang Bentang Pendek dan Bentang Panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang Bentang Panjang maupun Bentang Pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi ya. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sebagian masih dikerjakan intensif dan baru satu lajur saja yang digunakan karena lajur sebelahnya masih dalam proses ada pengupasan, ada pembuatan jembatan yang jumlahnya cukup banyak, dan kemudian ada penimbunan, pengaspalan, dan itu dilakukan secara bersamaan. Anda bisa menyaksikan di video-video berikut ini terkait dengan situasi atau suasana yang ada di sepanjang ruas jalan tol dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara. Demikian laporan yang bisa disampaikan pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024 atau 3 hari menuju peringatan 17 Agustus di kota Nusantara. Selain soal jalan tol, rekan Krisna Sumargo juga melakukan peliputan terkait dengan kereta tanpa rel yang sempat dijajal oleh Presiden Jokowi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di depan Plaza Seremoni. Ya, di sebelah kiri ini adalah lapangan upacara, dan kita bisa melihat agak jauh di belakang sana sudah mendekat adalah bis otonomi yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pada sore hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah pejabat utama kabinet seperti Mensesnek Profesor Dr. Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada sejumlah pejabat yang termasuk Menteri Menpora Dito Aryo Tejo juga ikut menumpang di bis yang akan digunakan sebagai sarana transportasi utama di kawasan Istana atau Komplek Ibu Kota Negara Nusantara. Dan Anda bisa menyaksikan di sana bis otonomi yang sudah dijajal oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para pejabat utama mengelilingi sejumlah ruas jalan atau jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, dan jalan utama di depan Plaza Seremoni. Dan kita akan mencoba melihat dari dekat seperti apa. Ini ada 3 gerbong ya, ada 3 gerbong bis otonomi yang diberi label Nusantara.
Dan kita melihat Presiden ada di gerbong pertama, di sana ada Kapolri, Jenderal Listio Nugroho dan Panglima TNI kalau tidak salah tadi. Dan ada juga tampak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan terlihat mereka ada di dekat pintu utama depan. Sementara di bagian belakang ada sejumlah staf kepresidenan dan beberapa petugas atau pejabat dari Kementerian Perhubungan. Dan kita akan melihat ada 3 gerbong ini berkelir biru, kemudian ada abu-abu, dan di tengah bisa kita lihat ada tulisan Nusantara. Dan kita bisa melihat di bagian depan ada Presiden Joko Widodo, dan Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah keluar dari bis otonomi dan rencananya akan meninjau lapangan PSSI. Ya, tadi setelah pengukuhan Paskibra, kemudian dilanjutkan uji coba atau tes bis otonomi. Kita mendekat. Di sana Presiden Joko Widodo sedang bercakap-cakap dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR, kemudian ada tampak juga Wakil Menteri Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan, Raja Juli Antoni, dan beberapa ada Pramono Anung juga, Menteri Sekretaris Kabinet, dan ada Kepala Satgas IKN, ya, Danis Sumadilaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaiki kendaraan Indonesia 1 dan bersiap untuk menuju ke spot berikutnya untuk ditinjau, yaitu rencananya ke lapangan PSSI. Dan di belakang juga sudah bersiap mengikuti kendaraan-kendaraan yang akan membawa para pejabat termasuk Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian Pak Jokowi ya sudah menaiki, dan Pak Jokowi akan membagikan kaos kepada para pegawai. Ya. Ya, membagikan kaos untuk para pekerja konstruksi, dan ternyata merusak. Oke, saking gembiranya mereka sampai lupa tanaman diinjak-injak. Dan oke, kita berikutnya akan ke spot berikutnya di lapangan pusat pelatihan sepak bola PSSI. Dan mereka masih berharap akan mendapatkan sendera mata kaos, dan di sebelah kanan juga sama ada pegawai-pegawai konstruksi KN sedang berebut kaos, bisa Anda saksikan lewat layar ini. Dan Tribuners serta pemirsa, tampak di belakang sana adalah bangunan-bangunan komplek Kemenko atau kementerian-kementerian utama, dan kita juga bisa melihat di sebelah kanan belakang juga tampak bangunan Kemenko, sebelah kanan juga. Dan inilah jalan utama yang lebar sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur termasuk untuk bis otonomi. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Ibu Kota. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. 3 hari jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan demi berlangsungnya acara. Tak hanya soal acara seremonialnya saja, tapi juga sarana untuk mendukung kegiatan ini. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa persiapan sudah mendekati 100%. Hal ini disampaikan di hadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa 13 Agustus kemarin. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN jelang upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami,
jurnalis Tribunnews.com Krisna Sumargo yang berada di IKN Kalimantan Timur. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska, selamat siang Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada. Halo Krisna, ini sepertinya sedang berdiri di depan sebuah bangunan, nampaknya rusun ya untuk tempat tinggal. Krisna, boleh diceritakan sedikit mengenai background dari Krisna saat ini berdiri? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Jadi betul sekali, saya sekarang berada di depan atau samping persisnya sebetulnya, karena bangunan yang ada di belakang saya ini hanya satu di antara sekian tower. Nah, bangunan yang ada di belakang ini, bangunan bertingkat yang cukup menjulang, ini adalah calon atau rusun, rumah susun yang dibangun untuk pegawai negeri atau ASN yang nanti akan tinggal dan bekerja di ibu kota Nusantara ini. Nah, jadi sampai hari ini 14 Agustus 2024 progresnya adalah struktur bangunannya sudah berdiri hampir lengkap. Nah, tinggal mungkin nanti ke depannya adalah finishing. Ya, finishing itu bisa dinding, bisa fasad dan lain sebagainya. Tetapi tower-tower untuk hunian ASN termasuk TNI dan Polri juga sudah berdiri menjulang di sini. Dan hari ini memang relatif agak sepi aktivitas proyeknya karena sudah sementara dihentikan karena sudah memasuki hari-hari menuju ke persiapan upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 yang 3 hari lagi. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan bertingkat rumah susun untuk asisten ASN atau pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di ibu kota Nusantara. Demikian rekan Siska. Baik, jadi ini spoiler sedikit ya terkait dengan tinggal dari para ASN dan juga abdi negara lainnya ya. Oke, untuk kondisi terkini di IKN sekarang menjelang upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar 3 hari lagi, seperti apa di sana? Baik, kalau kondisi secara umum tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pekerjaan proyek semakin dikurangi. Ya, mungkin masih ada 1-2 untuk finishing di sekitaran komplek istana. Yang kemarin pun juga di depan plaza seremoni yang nanti akan digunakan untuk upacara 17-an itu masih ada pekerjaan-pekerjaan finishing. Ya, termasuk trotoar dan lain sebagainya masih dikebut. Tetapi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang skalanya besar dan melibatkan pekerjaan yang masif begitu termasuk kren-kren yang berdiri di seputaran istana ini sementara dihentikan dan volume pengerjaan untuk proyek ini juga dikurangi supaya apa? Supaya memastikan bahwa tidak ada gangguan lagi menyangkut persiapan-persiapan menuju upacara kenegaraan di 17 Agustus 2024 nantinya. Dan secara umum pula situasi di pusat ibu kota Nusantara ini hari ini memang relatif melandai setelah selama 2 hari kemarin dari Senin kemudian Selasa ini ada banyak agenda kegiatan Presiden dan dia juga menerima kunjungan para kepala daerah, wali kota, bupati dan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Presiden. Nah, untuk hari ini ya informasi yang saya dapat ada 2 agenda. Yang pertama adalah tadi pagi ada peresmian jalan sumbu kebangsaan barat maupun timur termasuk yang ada di depan plaza seremoni. Ini memang sudah selesai. Jalan rayanya sangat lebar, bisa untuk 6 lajur di semua sisi, begitu sumbu kebangsaan timur, sumbu kebangsaan barat itu memang sangat lebar. Ya, seperti kalau di Jakarta mungkin bisa dibayangkan di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman itu lebarnya kira-kira segitu. Dan tadi pagi diresmikan informasinya. Dan kemudian juga di saat yang hampir bersamaan tadi dilakukan geladi bersih untuk penampilan pasukan pengibar bendera pusaka. Informasi yang saya terima hari ini adalah 2 itu karena Presiden Joko Widodo hari ini berkegiatan di Jakarta, berkegiatan kembali di Jakarta. Nah, sehingga itu agak mengurangi intensitas kegiatan di ibu kota Nusantara dan mungkin juga akan kembali lagi meningkat menjelang 17. Mungkin 16 itu akan mencapai puncaknya. Dan yang lain lalu lintas relatif juga agak lancar, lengang begitu, meskipun juga ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang ada di sini. Demikian, Siska. Jadi sudah mulai agak sibuk ya di IKN saat ini ya. Betul.
upacara HUT RI. Lalu Krisna, di sana seperti apa cuacanya? Sepertinya sangat terik sekali ya untuk menjelang upacara saat ini. Terlihat dari sana yang cukup kepanasan saat ini. Iya, betul. Ya, memang sebetulnya kalau dari tadi pagi subuh sampai saya berangkat dari Balikpapan tadi cuaca hujan. Ya, hujan lumayan ya, naik turun begitu, tetapi hujan. Dan di kawasan IKN, begitu memasuki kawasan IKN ini cuaca cerah dan bahkan kadang-kadang sangat terik begitu. Nah, kalau sekarang kondisi real time saat saya berbicara ini memang agak sejuk karena apa? Karena awan menutupi langit di IKN. Nah, sehingga memang agak lumayan dan angin bertiup cukup kencang di sini. Nah, jadi agak mengurangi rasa panas di kawasan ini. Nah, itu untuk cuaca. Demikian, Rizka. Baik, kalau misalnya dibandingkan nih, kalau misalnya dari panasnya Jakarta dan juga IKN, ini mending mana nih, Krisna? Ya, kalau dibandingkan tentu saja mending di sini ya. Karena apa? Karena ini ada di tengah rimba, ya, ada di tengah hutan dan kawasan perkebunan. Jauh dari dari laut itu agak jauh, dan kemudian tidak ada kawasan industri, tidak ada industri di sini, sehingga ini betul-betul secara pasok oksigen itu sangat membantu dari kawasan yang ada di sekeliling IKN ini. Jadi relatif segar, aroma udara juga segar, dan ya itu tadi kendalanya kalau sangat panas itu akan membuat jalan-jalan menjadi kering, debu-debu berterbangan. Nah, sebaliknya kalau hujan di sini juga begitu, akan merepotkan juga. Jalan-jalan yang tanah merah itu menjadi licin, berlumpur, dan sangat kotor. Nah, itu kira-kira. Tapi ini saat saya berbicara ini cuaca cukup bagus, sejuk, angin bertiup sangat kencang, dan ini mengurangi tingkat panas yang terjadi di sini. Demikian, Desa. Diharapkan cuaca yang cerah saat ini bisa berlanjut hingga saat upacara nanti ya, ya. Iya, betul. Dan kita juga mendengar kemarin ada upaya untuk antisipasi cuaca dengan memodifikasi cuaca, sehingga diharapkan pada pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti akan terhindar dari cuaca yang buruk yang mungkin bisa mengganggu jalannya upacara. Itu yang kami dengar. Oke. Krisna, tadi awal sempat disinggung soal suasana ataupun kondisi terkini dari jalan tol dan juga jembatan Baling yang tadi sempat diresmikan pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini di jalan tol tersebut yang menjadi akses menuju ke IKN ya dari Balikpapan? Ya, baik. Saya coba sedikit koreksi saja bahwa ruas tol atau jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju ke IKN ini diresmikan tetapi sifatnya parsial oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia mengundang sejumlah tokoh muda, selebriti, influencer begitu dari Jakarta, kemudian diajak naik sepeda motor melintasi sebagian ruas jalan tol yang nantinya kalau jadi memang ini akan menjadi akses yang sangat vital dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Nah, tapi per hari ini saya tadi juga mencoba untuk menjajal melintasi jalan ini dari Balikpapan menuju ke IKN, dan kita lihat memang belum sempurna sama sekali, dan baru ada satu sisi yang bisa digunakan, dan itu terpotong-potong begitu. Yang di satu sisinya itu ada yang masih tahap pengupasan tanah, ada perkerasan, ada yang sudah diaspal, ada yang baru menanamkan paku baja untuk pembuatan jembatan-jembatan penghubung di lembah-lembah dan sungai yang melintasi di ruas jalan tol ini. Tetapi jalan tol ini kelihatan bahwa ini nanti yang akan menjadi akses utama dan bisa mempercepat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, kalau biasanya melewati jalan nasional atau jalan biasa, ini jarak tempuhnya kira-kira 2-3 jam lah sampai ke IKN. Tetapi begitu nanti jalan tol ini sempurna dan bisa diakses secara masif begitu, jarak tempuhnya tidak sampai 1 jam sudah bisa sampai di kota Nusantara. Nah, yang sekarang terjadi adalah ruas jalan tol dari Balikpapan ini hanya boleh digunakan oleh rombongan-rombongan khusus, tamu-tamu khusus,
proyek dan lain sebagainya. Untuk masyarakat umum belum bisa diperbolehkan melewati ini. Dan jalan tol ini dari Balikpapan nanti akan melintasi Teluk Balikpapan namanya. Dan di Teluk itu kemudian dibangunkan 2 jembatan. Satu adalah jembatan namanya Jembatan Pulau Balang Bentang Besar, Bentang Panjang, dan yang satunya lagi adalah Jembatan Balang Bentang Pendek. Ini untuk membedakan panjang dari bentang jembatan yang melintasi Teluk Balikpapan ini. Dan ini sudah terhubung ya, di antara Jembatan Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek ini sudah bisa dilintasi. Dan kemudian setelah melewati bentang pendek Jembatan Pulau Balang ini, maka akan segera kita masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan disitulah area Ibu Kota Nusantara itu berlokasi begitu. Jadi begitu melintasi Teluk Balikpapan, maka jarak ke Ibu Kota Nusantara itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi di sepanjang jalan itu dari Jembatan Balang sampai ke Ibu Kota Nusantara ini ada begitu banyak kegiatan proyek, kiri kanan jalan itu hampir semuanya di sepanjang itu kita bisa menyaksikan proyek begitu masif dikerjakan. Ada satu diantaranya adalah calon bandara VVIP Nusantara. Ini sedang dikebut, sudah ada proses pengaspalan sebagian dan sisanya adalah pengerjaan terminal kedatangan dan sebagainya. Ini masih terus berlangsung. Demikian Siska. Oke, baik. Selain jalan tol dan juga jembatan, pemerintah juga sudah meluncurkan kendaraan ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan kereta tanpa rel yang kemarin juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Krisna, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kendaraan yang saat ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat terkait dengan kendaraan di IKN ini. Apakah juga awak media kemarin sudah diperbolehkan untuk mencobanya? Ya, baik. Memang betul. Kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat utama kabinet, ya diantaranya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Wakil Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Raja Juli Antoni juga ada, dan memang betul menjajal model angkutan massal berbasis tenaga listrik yang di sini disebut sebagai autonom bus atau bus otonomi, atau mungkin juga orang ada yang menyebutnya tram listrik. Dan memang ini bentuknya unik ya, cukup unik gitu ya. Jadi ada seperti kereta bersambung-sambung begitu, tetapi rodanya bukan berbasis roda besi seperti kereta. Jadi ini roda biasa, tenaganya listrik, dan kemudian di sekeliling atau di kawasan IKN ini kemudian dibuatkan jalur khusus ya untuk kendaraan ini nantinya. Yang sudah bisa dilihat adalah kendaraan itu mengambil jalan utama di Sumbu Kebangsaan Barat, Sumbu Kebangsaan Timur, depan Plaza Seremoni itu dibikinkan jalur khusus untuk kendaraan ini. Dan ini yang kemudian kemarin dijajal oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan. Dan kebetulan sangat terbatas karena kapasitasnya kemarin cuma ada 1 unit, terdiri dari 3 gerbong, dan hanya ada beberapa saja kalangan media yang diajak untuk bisa menjajal kendaraan ini ya, sangat terbatas begitu. Tetapi kita juga bisa menyaksikan dari luar saja bagaimana kendaraan ini memang tidak menimbulkan suara sama sekali karena berbasis tenaga listrik, dan kemudian juga daya angkutnya lumayan sebetulnya. Untuk satu rangkaian ada 3 gerbong begitu, cukup banyak, sehingga kalau misalnya ini ke depannya dalam jangka pandang akan menjadi moda transportasi massal di IKN, saya rasa ini sesuatu langkah yang patut diapresiasi. Demikian Siska. Nah, kita nantikan debutnya ya dari kereta tanpa di IKN ini ya. Oke, dari laporan soal sarana di IKN menjelang upacara, lalu bagaimana dengan persiapan saat upacara nanti terkait dengan paskibraka yang juga kemarin baru saja dikukuhkan dan juga petugas upacara lainnya? Krisna. Ya, baik. Untuk persiapan di lapangan seremoni ini memang agak berbeda dengan yang biasa kita lihat di Jakarta ya. Tata panggungnya itu agak berbeda. Ya, kalau di Jakarta itu tamu undangan dan sebagainya termasuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu diposisikan di atas tangga istana itu. Kalau di sini tidak seperti yang di Jakarta. Jadi upacara itu akan dilakukan di lapangan yang jaraknya dari istana presiden itu agak jauh. Ya, jadi
nanti rombongan VVIP, presiden dan lain sebagainya akan keluar dari istana lewat jalur yang disediakan, kemudian turun tangga melewati jalan di depan istana itu, kemudian turun tangga lagi, baru memasuki ke podium kehormatan yang ada di pinggir lapangan. Dan peserta upacara, tamu undangan lainnya ditempatkan di sisi kiri kanan. Kalau saya lihat sepintas ya, secara ukuran atau areanya ini memang tidak terlampau luas ya. Mungkin akan lebih agak longgar di Jakarta. Tetapi kalau dari sisi lapangannya itu lebih mending di sini, lebih luas di sini lapangannya. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana nanti formasinya, apakah seperti di Jakarta itu barisan pengibar bendera pusakanya, formasinya dan lain sebagainya belum bisa tergambarkan. Tetapi aktivitas untuk persiapan sudah dilakukan setiap hari pagi maupun sore, yaitu latihan, dan hari ini tadi juga sudah ada gladi bersih paskibraka ya. Hari ini sudah dilakukan gladi bersih. Kita tidak tahu apakah nanti sore akan ada latihan lagi atau besok, barangkali kita belum mendapatkan informasi apapun. Nah, tetapi persiapan seperti juga disampaikan oleh Pak Heru Budi, kemudian oleh Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah mendekati 100% siap. Hanya kemarin saya mendengar informasi dari Pak Heru Budi, untuk tamu undangan terutama dari diplomat itu belum ada penjelasan yang memadai. Apakah mereka diundang hadir ke sini atau bagaimana, kita belum mendapatkan. Hanya dijelaskan bahwa kita lihat saja nanti, begitu kira-kira. Nah, ini informasi yang bisa didapatkan hari ini 14 Agustus 2024 atau 3 hari menjelang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siska. Baik, selain soal paskibraka yang jadi sorotan saat upacara bendera di istana adalah penampilan akrobat dari pihak TNI AU. Lalu seperti apa pantauan di sana? Apakah juga ada latihan dari pihak TNI AU, Krisna? Baik. Tadi begitu saya datang atau tiba masih di kendaraan, itu kita mendengar suara deru jet pesawat tempur. Dan ternyata memang siang tadi sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan simulasi akrobatik di langit Ibu Kota Nusantara ini. Dan derus mesin jetnya memang sangat memekakkan telinga, dan sempat kita lihat 1 atau 2 jet tempur TNI Angkatan Udara tadi melepaskan flare atau semacam kembang api, atau kalau di dalam khasanah militer itu kayak semacam pengecoh begitu ya. Jadi kayak kembang api pengecoh tembakan itu tadi terlihat. Dan yang lainnya ada pesawat akrobatik juga dari TNI AU yang nanti akan tampil di mungkin untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan kemarin pun juga dilakukan simulasi serupa, dan tampaknya pesawat-pesawat ini sudah berdatangan ke Balikpapan karena pangkalannya di sana. Kemarin juga saya sempat lihat jajaran pesawat TNI AU ini sudah dari hari Sabtu yang lalu, akhir pekan yang lalu, terbang dari Pangkalan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta ke Balikpapan untuk mempersiapkan pertunjukan di langit Ibu Kota Nusantara. Demikian, Siswa. Baik, kita nantikan penampilan dari paskibraka dan juga petugas-petugas lainnya dalam upacara 17 Agustus Sabtu mendatang. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo yang melaporkan langsung dari IKN terkait dengan kondisi terkini jelang upacara HUT RI di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan menampilkan liputan dari rekan kami Krisna Sumargo terkait dengan kondisi terkini Jalan Tol Balikpapan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di sebelah jembatan Teluk Balikpapan, tepatnya ada di Pantai Langu, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan di belakang saya ini adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Jembatan bentang pendek ini kemudian di sebelah ke arah Balikpapan akan terhubung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nah, jembatan bentang pendek dan bentang panjang Pulau Balang ini adalah
urat nadi atau sangat vital yang akan menghubungkan jalan tol dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Dan saya sekarang berada di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara, sementara di seberang Teluk ini adalah wilayah kota Balikpapan. Nah, ruas tol Balikpapan menuju ke IKN ini sudah difungsikan tetapi fungsional saja, dan hanya rombongan atau kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan ruas jalan yang akan sangat memperpendek durasi perjalanan antara Balikpapan menuju ke kota Nusantara. Ya, kalau melewati jalan nasional atau jalan biasa, maka durasi atau waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Nusantara ini kira-kira berkisar antara 2 jam sampai 3 jam. Tetapi kalau menggunakan jalur bebas hambatan atau jalan tol Balikpapan menuju ke IKN melewati Teluk Balikpapan, dan di situ ada jembatan Balang Bentang Pendek dan Bentang Panjang, maka waktu tempuhnya kira-kira hanya antara 20 sampai 40 menit. 20 itu adalah ketika kita menggunakan jalan tol dari ujung ke ujung, dan kemudian belum dihitung waktu tempuh dari akhir ruas tol menuju ke pusat pemerintahan di Nusantara. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini jalan tol Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara ini sudah bisa kita saksikan ada lalu lalang kendaraan-kendaraan khusus, rombongan-rombongan khusus, selain kendaraan-kendaraan proyek, dan sebagian kecil masyarakat di antara Penajam Pasir Utara dan Balikpapan yang kemudian melakukan aktivitas di sekitar area ini. Dan kita bisa saksikan juga di jembatan Balang Bentang Panjang maupun Bentang Pendek ini sudah dipenuhi oleh ornamen-ornamen aksesori menyambut 17-an di Nusantara. Dan hampir setiap saat kita bisa menyaksikan ada rombongan-rombongan yang melintasi jalur ini, dan ini artinya mendekati tanggal 17 kemungkinan volume trafik lalu lintasnya akan semakin tinggi. Ya, dan Tribuners dimanapun Anda berada, persiapan menuju ke hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di pusat pemerintahan di Nusantara sudah semakin intensif, dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya yang ada di IKN. Dan tentu saja terkait dengan laporan ini, maka Anda bisa menyaksikan perjalanan kita dari kota Balikpapan menuju ke IKN melewati